Baik, terima kasih kepada Pak Marzuki yang telah memberikan paparannya dan terima kasih kepada Ibu Mary yang memandu acara paparan. Untuk selanjutnya kita kembali ke acara inti yaitu pemaparan rancangan teknis penanaman RHL tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Bappedas. Untuk sesi pertama ini ada 8 Bappedas yang akan melakukan pemaparan. Nanti dipandu oleh Pak Junediono, Kasubdit dari Reboisasi. 8 Bappedas ini ada Bappedas Kroeng Aceh, Bappedas Wampu Seular, Bappedas Asahan Barumun, Bappedas Agam Kuantan, Bappedas Indragi Rokan, Bappedas Batanghari, Bappedas Ketahun, dan Bappedas Musi. Untuk teknis paparannya nanti paparan kami berikan waktu maksimal 10 menit untuk masing-masing Bappedas. Kemudian akan dibahas oleh PIC dari masing-masing Bappedas yaitu PIC 1 dan PIC 2. PIC 1 ada Pak Aji dan Budia. Lalu PIC 2 nanti dibahas oleh Ibu Riana. Demikian. Oh, baik, sebelumnya ada arahan dari Pak Kasubdit Reboisasi. Tapi kan belum, saya belum ada arahan, jadi nggak berani saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Direktur RH dan mudah-mudahan bugar kembali karena barusan mengabari kami beliau mau ke sini tapi kondisinya demam dan mudah-mudahan cepat segera sehat kembali. Yang kami hormati Bu Mary, Pak Madya di Direktorat Rehabilitasi Hutan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasih Perencanaan dan Evaluasi BPDAS seluruh Indonesia, baik yang Zoom maupun yang offline. Yang kami hormati Bu Kasubdit Penghijauan, Bu Yuli Utami. Yang kami hormati pula kawan-kawan kami di Direktorat Rehabilitasi Hutan. Baik, saya mohon izin Bapak Ibu semuanya memberikan sedikit hal dan memang apa yang akan kami sampaikan sebenarnya sudah bolak-balik disampaikan ya pada tahun kemarin juga kami sampaikan dan mudah-mudahan tidak bosan ya. Mudah-mudahan tidak bosan karena kok itu saja kan kita ya. Tapi memang kegiatan kita ya itu saja sebenarnya ya. Hanya perubahan-perubahan sosial yang relatif lebih cepat, perubahan-perubahan biofisik agak lambat, sehingga memang ya materinya itu saja. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan kembali dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan oleh pimpinan kita, oleh Bu Menteri, Bu Dirjen, dan Bapak Ibu Direktur, sehingga kita harus menyesuaikan kegiatan rehabilitasi hutan untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan tadi. Dan salah satu atau salah duanya nanti akan kita coba bahas di hari ini. Saya mohon izin diberi akses untuk menge-share materi. Alhamdulillah sudah. Kok nggak mau? Kok tampilannya masih kayak gitu ya?
Kalau di sini sudah mohon bantuan Mas kalau menampilkan biar semuanya kok nggak ada di sini ya. Hmm, lewat ini nggak bisa. Ya, makasih Mas Faisal. Baik Bapak dan Ibu, kita coba rangkai satu persatu terkait dengan penyusunan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan. Sesuai dengan arahan Pak Direktur bahwa penyusunan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan seyogianya sudah selesai di bulan Oktober, dikarenakan harus memberikan kepastian terkait kebijakan Bu Dirjen bahwa RH menggunakan bibit persemaian. Jadi ini kayaknya sudah wajib ya menggunakan bibit persemaian, sehingga tentunya Bapak Ibu sudah harus memiliki informasi yang disampaikan kepada Direktorat PTH untuk mempersiapkan jenis-jenis apa dan jumlahnya berapa untuk produksi persemaian yang akan datang. Sehingga rancangan kegiatan ini seharusnya sudah diselesaikan di bulan Oktober 2023. Dengan adanya Permen LHK 10 tahun 2021 terkait dengan pedoman penyusunan RU RHL dan RTN RHL, bahwa setelah ditetapkannya RU RHL maka harus segera menyusun RTN RHL, maka di tahun ini kita juga menyusun RTN RHL untuk kegiatan P0 di 2024. Dan sesuai dengan kebijakan yang ingin menyetarakan dengan proses kedibaan kita, proses SPI kita, maka RTN RHL ini sudah harus selesai di bulan Juni tahun sebelumnya atau tahun ini. Namun kodarullahnya baru selesai kemarin untuk RTN RH. Tinggal Bone Bolango. Yang PIC-nya Bone Bolango mana? Nah, mohon segera diselesaikan segera ya, karena mengganggu yang lain. Karena Bu Dirjen menginginkan menandatangani mengesahkan RTN RH itu setelah semuanya selesai. Kawan-kawan sudah selesai maksudnya. Jadi tolong Bone Bolango segera diselesaikan. Jadi karena kesepakatan kita kemarin harus selesai di tanggal 15 November 2023. Jadi saya mohon ya Bone Bolango hari ini harus selesai. Baik, itulah termin-termin kita untuk melakukan penyusunan T-1 baik RTN RH maupun RTN baik RTN RH maupun rancangan kegiatan di tahun berikutnya. Kita sudah melakukan termin-termin waktu. Kenapa ada tata waktu? Karena kita berusaha untuk mensejajarkan dengan penyusunan anggaran. Jadi ketika 2024 bulan Juni 2023 bulan Juni, maka itu adalah pembahasan nilai DIPA untuk tahun 2024. Sehingga kita sudah mengerti bahwa RH kita sekian, anggaran sekian, untuk sekian-sekian. Kita sudah ngerti. Termasuk kita sudah bisa membaca polanya di Juni 2003. Untuk segera mengactionkan memantapkan DIPA kita di bulan Oktober, maka rancangan kegiatan sudah selesai di bulan itu. Nah, itulah kemarin saya mendapat arahan yang keras oleh Bu Dirjen langsung. Jadi memang luar biasa menurut saya bahwa semangat beliau itu untuk memperbaiki. Jadi kemarin, kenapa sih kok kita tidak bisa, walaupun sudah ada pola khusus, tapi ya kegiatan kita masih sama. Kegiatan kita kok masih sama, ya itu jaga. Nanam 1.100 itu lagi. Padahal sudah ada kajian yang memang menjadi dasar pelaksanaan pola khusus. Tapi dalam prakteknya itu juga. Dan ini saya akui memang. Beberapa
bulan yang lalu kami ke suatu BPDAS, saya ini kan yang punya pola khusus ya memang itu juga. Sempat saya bertanya juga terkait dengan itu juga, ya itu juga akhirnya. Jadi saya berharap sekali bahwa arahan Bu Dirjen terkait RHL-RHL yang memiliki pola khusus pedomani kajiannya agar bisa tujuannya berhasil. Jadi kerjanya bukan itu saja. Dan memang kami sampaikan kemarin ke Bu Dirjen bahwa saya termasuk yang memang agak masih mencari pola untuk bisa menikahkan antara waktu penyusunan DIPA, aturan DIPA ya, dengan bagaimana silvikultur itu berjalan. Memang tidak mudah itu, saya harus akui. Saya pribadi sampai detik ini belum bisa. Saya belum bisa mencoba mensejajarkan tata waktu DIPA dengan tata waktu silvikultur. Tata waktu anggaran dengan teknis kita. Ini saya belum bisa memastikan secara tepat metode apa sih yang harus kita gunakan. Yang saya coba baru ya ini mensejajarkan RTN maupun rancangan kegiatan. Ini baru bisa menjawab kepastian anggaran dulu. Berapa sih anggaran yang kamu akan pakai dengan pola swakolala dengan masyarakat langsung misalkan, dengan pola agroforestry. Maka tentunya DIPA yang akan disahkan sudah menganggarkan RHL swakelola agroforestry. Sudah bisa dijawab itu. Sehingga nantinya tidak akan dana besar dan bingung ketika di Desember tahun berikutnya. Bingungnya apa? Ini kok sisanya masih banyak karena ada sisa dari penanaman yang kami rancang dulu 1.100 menjadi 400 misalkan. Dulu kan seperti itu. Nah ini sudah bisa. Di samping itu untuk menjawab produksi persemaian permanen. Ini kita sudah bisa. Tetapi bagaimana teknik menghadapi pelaksanaan RHL ini yang saya juga belum bisa memastikan metode apa yang harus saya kerjakan. Karena memang timing DIPA sudah begitu ketat. Untuk mendaftarkan kontrak saja sudah di 5 hari sekian. Sedangkan kita ketika menanam, cuacanya belum hujan misalkan. Ini yang kadang-kala hujan, waktu DIPA sudah habis. Ini yang saya kemarin saya laporkan ke Pak Bu Dirjen seperti itu. Cuman mungkin saya kurang tepat ya menyampaikannya sehingga itu bisa diatur itu kan. Jadi ini yang saya ingin kawan-kawan juga membantu kami kira-kira pengalaman kawan-kawan di daerah untuk sinkronis anggaran dengan sinkronis silvikultur kita itu seperti apa. Jadi saya terutama di pusat bukan orang yang pandai segalanya. Dan saya ingin bahwa kebijakan terutama di subdit reboisasi adalah kebijakan yang berasal dari lapangan. Saya berulang kali kepada kawan-kawan PIC bahwa saya menggunakan data di dalam mengambil keputusan. Seperti geotagging, saya juga menggunakan data, bukan menggunakan asumsi. Gitu. Jadi kita pelan-pelan untuk bisa merubah inilah ya. Kalau timing kedipaan kita sudah pegang gitu ya. Makanya tolong patuhi itu. Rancangan RTN T-1 harus sudah selesai di Juni. Rancangan kegiatan harus sudah selesai di Oktober. Itu patuhi. Insya Allah bisa menjawab kepastian anggaran. Itu kepastian anggaran sudah kita jawab. Nah, kita tinggal melangkah bagaimana mensinkronkan tata waktu di rancangan kegiatan. Rancangan kegiatan kan ada tata waktunya ya, Pak Karseno ya. Nah, itu yang harus kita pegang. Dan jangan hanya copy paste. Saya dulu itu copy paste kayaknya itu. Sehingga kegiatan pemeliharaan ya tiga kotak copy paste warna biru. Tahun kemarin warna biru juga, itu kan. Sekarang warna biru lagi.
Tahun depan warna biru lagi, bulannya juga masih sama, kotaknya juga masih sama. Berarti ini adalah copy paste. Padahal kami sudah tadi berusaha untuk mendatangkan narasumber dari BMKG bahwa bulan-bulan apa hujan, bulan-bulan apa ini digunakan. Ini digunakan di rancangan kegiatan khususnya di tata waktunya. Jangan copy paste. Ini penting. Ini penting karena apa? Ketika Bapak Ibu melaporkan kepada direktur, kepada Bu Dirjen, kepada Bu Sesi dan sebagainya, berbeda dengan rancangan kegiatan. Ini belum diperiksa seperti itu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu belum diperiksa. Suatu saat kalau kita sudah tertib, diyakini nanam benar, 100% benar, auditor akan melangkah yang lebih bagus lagi. Rancangan kegiatan kita sudah benar nggak? Misalkan Pak Bagus melaporkan, bagusnya ada dua nih ya, pokoknya Pak Bagus lah. Pak Bagus melaporkan BPDAS di bulan Maret, bulan Desember lah ya, atau bulan November. Suatu tahun mengatakan Pak saya belum bisa menanam karena bla 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 bla. Tetapi ketika dibuka di rancangan kegiatan bisa kok. Nah, itu kan berarti rancangannya ada sesuatu masalah. Nah, ini belum di audit yang semacam itu. Tapi saya sudah memberitahu dulu ya, memberitahu dulu. Inilah pentingnya perencanaan. Jadi perencanaan itu bukan copy paste. Perencanaan adalah visioner dengan data. Dengan data yang tadi sudah disampaikan. Baik, kita coba. Kok nggak mau? Kok nggak mau ya Mas? Waduh, kalau ini sudah lah ya, mandat rehabilitasi ini sudah enggak. Ini juga sudah tahu lah kawan-kawan. Ini juga sudah tahu lah kawan-kawan lah, karena kita sudah menggunakan RWRHL, maka RTN kita sudah harus ada dan alhamdulillah sudah selesai kecuali Bone Bolango ya. Maka segera menyusun rancangan kegiatannya. Nah, yang ini ya, yang harus dipahami Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, bahwa saya hanya akan menjelaskan yang warnanya putih, karena yang warnanya bukan putih ini sudah bolak-balik. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Di warna putih, kita ada kebijakan namanya Volunetsing 2030. Dan Volunetsing ini salah satu kegiatan yang benar-benar berdampak luar biasa adalah RHL ini, menanam ini. Maka tentunya kegiatan-kegiatan kita, kegiatan kegiatan RHL kita harus mengakomodir lokasi-lokasi di Volunetsing. Maka rancangan kegiatan pun harusnya seperti itu. Tapi kemarin kami mendapatkan laporan dari beberapa BPDAS, lokasi yang berada di Volunetsing ternyata ada konflik misalkan. Sehingga mereka tidak menyusun rancangan tahun ini pada kegiatan Volunetsing. Nah ya silahkan saja kalau memang posisinya semacam itu. Jadi ada listening bahwa kita memang juga ingin mengakomodir Volunetsing, tetapi ada kejadian yang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga untuk tahun ini kita tidak bisa mengerjakan di Volunetsing. Monggo. Ya karena RTN kan banyak pertimbangannya ya. Terus kita coba lihat tujuannya ya. Tujuannya yang putih saja. Yang lain-lainnya saya yakin sudah pada paham. Yang putih ternyata kita melihat di rencana strategis kita, di PK kita, perjanjian kinerja Kepala Balai dengan Bu Dirjen atau Direktur dengan Bu Dirjen adalah tutupan lahan. Nah, Bapak Ibu ini ya, karena ini adalah perjanjian kinerja atasan Bapak Ibu, RHL yang kita rancang, baik di RTN dan di rancangan kegiatan, ini dalam rangka peningkatan tutupan lahan. Sehingga
hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus dilaksanakan untuk melakukan peningkatan ini harus dimengerti. Bagaimana mungkin kita tidak memahami suatu hal akan bisa mewujudkan hal itu. Nah, kita nggak ngerti penutupan lahan itu apa sih, kan gitu ya. Apa sih yang harus kita kerjakan ketika harus mendapatkan tutupan lahan yang meningkat, kan gitu. Jadi bukan output saja sekarang, tetapi adalah bagaimana RHL yang kita kerjakan adalah bisa meningkatkan tutupan lahan. Kalau output sudah jelas, saya menanam sekian hektar, jenisnya ini, sekian batang, output kita 75% tumbuh bayar. Itu adalah output kita. Tapi bagaimana output kita bisa meningkatkan tutupan lahan, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Dan ini tutupan lahan ini satu tahun yang lalu menjadi perhatian juga oleh BPKRI dan kembali menjadi perhatian lagi ketika beliau melakukan audit tematik. Dan kemarin sore kita bahas juga. Jadi dengan pola yang kita kerjakan, dengan tujuan kita yang RHL kita kerjakan untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan ekologi, ternyata juga sedikit banyak mempengaruhi peningkatan tutupan lahan ini. Karena tutupan lahan yang didefinisikan oleh Direktorat IPSDH adalah versi internasional. Jadi ya, dan memang itu yang harus kita wujudkan, karena kita melakukan RHL tutupan lahan yang kita kejar, ada bagian lain yang menilainya, bukan kriteria kita. Bapak Ibu nanti kita akan coba lihat ya, apa sih kriteria tutupan lahan, nanti akan ada di sini. Jadi itu ya, tujuan selain yang hijau, ada yang putih adalah peningkatan tutupan lahan. Apa sih tutupan lahan? Nanti kita akan bahas. Baik, Bapak Ibu, saya yakin ini pun juga sudah sangat dimengerti oleh kawan-kawan perencanaan ya. Jadi inilah tahapan-tahapan kita di dalam melakukan RHL. Dan ini siklus yang sudah biasa, Bapak Ibu. Yang sudah biasa mulai dari mohon maaf ini ya, prakondisi ini sebenarnya sebelum rancangan kegiatan. Ini ternyata saya belum diganti ya. Jadi koreksi ya, ini koreksi. Untuk rancangan kegiatan adalah kegiatan setelah ada prakondisi. Mohon maaf ini slide-nya masih lama ini ya. Jadi kawan-kawan, di prakondisi inilah yang menjadi pedang pertama ya. Pedang pertama entah tumpul entah tajam itu di prakondisi. Di prakondisi kita coba mendekati dengan aturan di Permen LHK 23 2021 di bagian lampiran. Apa sih yang dikerjakan ada di situ. Jadi jangan kaget, kami harus ngapain sih di prakondisi? Ada semua di Permen LHK 23. Jadi silakan bisa diinikan ya. Dan saya hanya sinkrintis bukan ya, mensederhanakan bahwa prakondisi ini ya sosialisasi plus penguatan kelembagaan. Hanya itu aja simpulannya ya. Nah, setelah ini terjadilah baru menyusun rancangan kegiatan atau rancangan TN dan sebagainya. Memang prakondisi tepatnya adalah di Termin 2 sebenarnya. Kalau melihat dari siklus RHL. Jadi ketika sudah teridentifikasi ada enggak kelompoknya di situ, gimana pengembangannya dengan tanaman RHL, bagaimana metodenya dikembangkan di dalam sosialnya, di dalam tekniknya, itu sudah terbangun dulu sebenarnya. Jadi tidak ujuk-ujuk apa ya? Mak cepluk ya. Kayak bebek bertelur ceprot ini. Maka telurnya didadar oleh Mbak Tifa. Jadi telur mata sapi, padahal telur bebek.
Tapi bebek kok nggak protes ya Pak Dim ya? Padahal bebek yang bertelur dinamai mata sapi gitu. Telur mata sapi, padahal telurnya bebek. Jadi prakondisi ini lebih lebih cenderung pada T-2 sebenarnya. Dengan melihat siklus RHL-nya. Siklus yang lain sudah nggak usah saya sampaikan ya. Pembibitan sudah jelas, arahan pimpinan bahwa melalui persemaian dan sudah jelas semuanya lah. Ini juga sudah, inilah ada kaitannya dengan peningkatan tutupan lahan. Kita, RHL kita selain secara ekologi di sini salah satunya adalah tutupan lahan. Ternyata kita juga memiliki tujuan yang selain ekologi, selain tutupan lahan tadi, yaitu sosialnya dan ekonominya. Jadi tidak mutlak tutupan lahan. Ya. Kalau tutupan lahan, mungkin kawan-kawan di dalam benak pikirannya gini aja, sebarin aja petai Cina itu apa ya? Lamtoro ya. Sebar saja lamtoro. Mungkin 3 tahun mendatang sudah gede-gede itu, ya kan? Hijau gitu. Atau terbar saja eukaliptus, akasia. Nanti juga akan hijau, kan itu. Hijau kan tutupan lahan berarti ya. Bukan hanya sekedar itu ternyata. Tetapi juga ada sisi ekonomi dan sisi sosialnya. Sisi ekonomi itu bagaimana RHL bisa meningkatkan kesejahteraan, ya walaupun belum kesejahteraan ya pendapatan lah. Jadi bagaimana RHL bisa meningkatkan pendapatan? Bagaimana RHL bisa mengubah mindset jadi benci hutan menjadi sayang hutan? Benci menanam menjadi sayang menanam. Ya kayak Mas Budi lah, Mas Budi itu kan dulu dikejar-kejar parang misalkan. Dengan pendekatan-pendekatan maka menanam. Menanam mau menanam. Itu adalah tujuan salah satunya dari RHL. Ya, dan memang kita memerlukan penyuluh untuk melakukan hal tersebut. Jadi nggak mungkin lah Pak Budi itu selaku PPK. Pak Budi jadi PPK nggak Pak Budi? Standby di lapangan terus-teruskan kan nggak mungkin. Apalagi Mas Hera. Kalau Mas Hera orang lapangan memang sampai punya rumah di lapangan kan gitu. Setiap lapangan dia punya rumah kan. Iya nggak Mas Hera? Jadi inilah pilar sosial itu akan terwujud apabila kita dekat. Apabila kita dekat dengan masyarakat. Kalau nggak dekat, ya jangan harap bisa terwujud tadi. Mindset bagaimana yang membenci hutan menjadi mencintai hutan. Ini kan perlu dekat. Bagaimana tidak dekat, tidak kenal, akan mencintai kan nggak mungkin. Maka pilar sosial ini perlu pendekatan yang lebih intens ya. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah bagaimana sih RHL atau RH di tahun 2023. Dan saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu, kawan-kawan semua, terutama kasih PE ya, yang seolah-olah target kok bolak-balik ganti kalau nggak salah ya. Nah, kemarin baru terbit surat Pak Direktur dengan versi terbaru khususnya untuk Mahakam Bero tambah lagi 2000. Ya, jadi memang seperti kayak setiap hari Anda harus menyaksikan channel ini kayak gitu ya, agar mendapatkan informasi terus kan gitu ya. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi ini kawan-kawan sudah tahu lah, ini rencana aksinya sudah tahu lah. Nah, untuk perencanaan tadi yang terpenting adalah tadi bahwa T-1 baik RTN maupun rancangan kegiatan harus sudah selesai di tahun 2024 di bulan Juni dan rancangan kegiatan di tahun 2024 di bulan Oktober. Mudah-mudahan kita bisa menjangkaunya karena di tahun ini ternyata tidak bisa. Rancangan kegiatan ternyata baru Desember lah mungkin ya kita selesai. RTN di bulan Juni ternyata di bulan November.
Dan mudah-mudahan di 2024 lebih baik lagi. Sudah bisa menepati janji kita bahwa RTN di Juni, rancangan kegiatan di Oktober. Untuk pelaksanaan yang terbaru hanya nomor 4 ya, yang 1, 2, 3 itu sama. Maka yang sama saya nggak baca lagi ya. Jadi untuk nomor 4 dengan terbitnya surat edaran Bu Dirjen nomor SE.4 tahun 2023 tentang geotagging, maka di situ dijelaskan, diberi amanat kepada Bapak Ibu semua untuk P0. Untuk P0 adalah 100% atau sensus, P1 dan P2 dilakukan di petak ukur penilaian. Ya, jadi 5% artinya ya. Jadi inilah kebijakan baru kita bahwa pelaksanaan RHL di dalam hal geotagging dilaksanakan untuk P0-nya adalah 100%, P1 dan P2-nya adalah 5% di petak ukur penilaian. Hanya ini yang baru ya. Nah, bagaimana cara melakukan geotagging? Silakan sesuai dengan SE ini, silakan Anda klik, Bapak Ibu klik di channel itu. Jadi tidak ada hal yang harusnya kok saya tidak tahu, karena sosialisasi sudah ada di YouTube dan sebagainya. Di bagaimana sih SE ini jalan? Silakan Bapak Ibu menyaksikannya. Lebih mudah kan, kita kan sosialisasinya kan nggak perlu ke hotel itu loh. Karena mungkin suatu saat Direktorat RHL rapatnya tidak di hotel, Bu Yuli. Itu ya impian saya sih, karena mending digunakan untuk membeli apa namanya? Membeli barang yang lebih bermanfaat. Ya, dan yang nomor 5 ini, baru kemarin kita diperingati oleh kawan kami dari BPKRI, kemarin sudah ngobrol-ngobrol, dan saya memang meminta agar jangan di Direktorat RH saja ya Bu Yuli kemarin ya, karena pertanyaan-pertanyaannya ternyata bukan di Direktorat RH gitu loh. Ini penanggung jawabnya ini, sehingga jangan di kami saja lah. Kami nggak enak lah, karena kami bukan mengetahui, bukan berarti kita tidak tahu sebenarnya ya. Cuma kan ada bagian-bagiannya ya Bu Mary ya. Kemarin dengan amat sangat mengharap, saya bilang ya diundang semua saja lah Mas. Jangan, ya kita tahu prosedurnya bla 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 bla, tapi bukan di bidang kita. Tetapi untuk mempersiapkan kawan-kawan semua, KBR, bibit produktif, bibit apa ini, PPP, ini diminta pertanggungjawabannya. Bisa jadi dengan geotagging, bisa jadi. Kemarin kan gitu ya Bu ya. Saksinya Bu Yuli lah, nanti bisa Bu Yuli bisa menambahkan. Jadi ini kayaknya akan beralih pemeriksaannya kayaknya ya Bu Yuli ya, kalau melihat desainnya. Karena kayaknya RHL vegetatif kalau dengan menunjukkan geotagging mereka sudah percaya. Hanya tinggal menguji kata Pak Indartoyo ya. Tapi yang belum ini di sini. Dan mangrove Bapak Ibu. Kemarin ada 3 pertanyaan-pertanyaan yang menukik banget dan kami tidak menjawab. Bu Yuli juga tidak menjawab. Ya kalau nggak percaya nanti tanya Bu Yuli lah. Ada juga kemarin yang hadir Mas Aji. Baik. Ini juga sudah inilah ya, sudah ngerti semua lah. Nah ini Bapak Ibu permasalahan yang harus diselesaikan di dalam perencanaan. Ya ini perencanaan memang sudah bolak-balik Mas, apalagi Bu Indi lah. Bu Indi itu bolak-balik jadi kasih perencanaan itu. Atau siapa juga yang ini sudah biasa sebenarnya. Tapi tetap ada permasalahan-permasalahan yang sama seperti itu. Ya kayak Ijen itu ada temuan apa itu? Temuan yang sama itu. Ketika diperiksa itu lagi. Nah ini juga di kita akan sama ini. Permasalahannya iya itu saja. Nah ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 permasalahan yang masih berada di tingkatan kita. Mulai perbedaan istilah dalam perencanaan.
IGT, perbedaan rantek spasialnya, skalanya sudah dikerjakan tetapi beda dengan realisasinya, tidak ada rancangan revisi. Ini masih saja. Ini ada masalah yang penting ini tapi tidak terkait dengan Bapak Ibu semuanya karena ini adalah kebijakan, yaitu keberlanjutan tanaman P2-nya seperti apa. Terus ketergantungan penanaman dengan musim hujan yang tidak diakomodir dalam rancangan kegiatan yang tadi saya ceritakan tadi. Jadi kalau kita melihat rancangan kegiatan kita ya tadi kayak copy paste itu. Pemeliharaan ya ada 3 ya Pak Dim ya. Ada pemeliharaan ada 3 kali di copy paste. Mungkin juga rancangan kegiatan kita di tahun kemarin ketika kita sandingkan tata waktunya jangan-jangan sama loh Pak Karsono. Bisa jadi sama loh. Saya belum ngecek ya. Belum ngecek itu. Terus selanjutnya sudah ada perjanjian dan sebagainya hitam di atas putih, penolakan RHL masih ada juga. Ada penggunaan bibit RHL yang bukan dari persemaian dengan alasan bla 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 bla. Terus yang lebih lagi adalah penyusian HSPK dengan kondisi lapangan padahal sudah ada SK Budirjen SK 37 2022 juga masih gamang kan itu ya, masih gamang menerapkan SK tadi. Dan yang terakhir adalah masih ditemui lokasi dengan tutupan yang masih bagus tetapi menjadi lokasi RHL. Ini lucu, ini terjadi. Kalau ini saya yang ngecek ini di suatu BPDAS, di citranya memang masih padat, masih tertutup ya. Dan saya cek bersama Pak Aji dan Pak Ihsan kala itu dengan drone, memang ada spot kecil-kecil di dalamnya. Saya tanya, kalian menanam di mana? Di spot di ini Pak, di seluruhnya ini. Oke. Bagaimana caranya menanam? Bibitmu sekian, kamu harus membuat ajirnya dari mana? Menebang yang sudah besar, kan lucu kan itu kan. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi hal yang semacam ini. Kan dengan kemajuan metode, kemajuan teknologi, Bapak Ibu bisa melihat lah kondisi sekarang dengan citra lah. Google juga bisa ada. Ya minimal desk analisnya digunakan. Desk analisisnya digunakan. Jadi tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah diperingatkan oleh pimpinan-pimpinan kita. Ini juga masih terjadi yang nomor 9. Inilah 9, memang ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kita kendalikan. Yaitu keberlanjutan tanaman pasca P2 memang bukan Bapak Ibu semua. Terus penolakan RHL juga kadangkala bukan kita kemauan kita. Namun hal-hal inilah yang sering kita jumpai. Padahal kita sudah melakukan berbagai upaya. Ya, inilah slide yang selanjutnya terkait sasaran 2024. Ya. Karena sudah ditetapkan oleh Bu Dirjen atas nama Menteri RURHL, maka pasti kita harus menyusun RTN RHL. Karena RURHL ini sudah ada, pasti harus ditetapkan RTN RHL. Dan alhamdulillah juga sudah selesai ya, tadi tinggal pone ya. RTN RHL di 2024. Karena RTN kita sudah selesai, maka inilah target Bapak Ibu semua. Target yang APBN ya, yang didanai oleh APBN. Jadi di tahun 2024 reguler dan IKN kita beserta UPSA, ya UPSA-nya juga ada. Nanti mungkin UPSA bisa Bu Yuli menambahkan yang di 2024. Saya lupa ini belum memasukkan. Untuk seluruh BPDAS kita target RHL reguler ada 16.000 hektar ya. Ini adalah terbaru, suratnya sudah ada kalau nggak salah Bu Ade ya, sudah terbit ya suratnya. Yang berubah memang di poin 21 saja, nomor 21 saja, yaitu Mahakam Pro.
Kenapa Mahakam Bro berubah menjadi kurang lebih sekitar 2.500? Karena memang ada persemaian permanen mentawirnya, persemaian mentawir. Maka dengan target yang jutaan ya. Sehingga naik target RHL regulernya. Untuk target IKN masih sama. BPDAS yang lain masih sama. Yang berbeda adalah di Mahakam Bro saja. Inilah target kita ya, target terkait dengan RHL reguler maupun IKN di tahun 2024. Dan ini harus sesuai dengan RTN yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, pertemuan kali ini adalah melihat itu. Kami hanya akan melihat kesesuaian RTN dengan rancangan kegiatan Bapak Ibu. Karena untuk sosial ekonomis kami sudah mempercayai betul dengan Bapak Ibu. Sedang kewajiban kami adalah benar enggak rancangan kegiatan yang Bapak Ibu susun itu sudah sesuai dengan RTN RH-nya. Mudah-mudahan sudah sesuai, mudah-mudahan. Tapi saya optimis sudah sesuai lah, optimis karena kita sudah mencermati juga ya kemarin untuk RTN versus RURHL-nya. Nah sekarang RTN dengan rancangan kegiatannya. Saya yakin tidak akan lepas lah. Mudah-mudahan. Nah yang kedua, tapi Pak Dimyati masih ketawa jadi saya agak khawatir nih. Jangan-jangan di luar RTN ini. Pinter tak berarti kan pinter ya, penyusunannya pinter, karena sutradaranya pinter berarti. Yang kedua, tadi Bapak Ibu sudah ngerti ya, apa yang harus kita kerjakan. Yang kedua ini bagaimana sih rancangan kegiatan Bapak Ibu dengan volumetric-nya? Ya, karena kita punya mandat PCK, peningkatan cadangan karbon. Maka bagaimana ini? Nah kemarin memang ada beberapa BPDAS yang melapor ke saya, Pak, kami tidak bisa di lokasi di volumetric Pak, karena ketika kita menghadapi di volumetric ternyata ada masalah-masalah sosialnya, masalah-masalah tenurialnya Pak. Bagaimana? Ya sudah, minggir dulu. Ya, jadi ya, kalau hal-hal semacam itu ya minggir dulu. Kalau kita maju terus, nggak tahu kapan menanamnya. Nggak tahu bisa atau tidak menanam, maka minggir dulu lah. Ya tidak mengapa kalau yang halnya tersebut. Inilah Bapak Ibu target volume Bapak Ibu semua, dan petanya silakan di download di Sigap. Ya, tapi ini sebenarnya sudah kami kasih 1 tahun yang lalu, Mas Era. Inilah target-target kita. Ya. Saya nggak perlu membacanya lah, cukup di foto ya silakan. Inilah target-target kita. Ya sudah ya. Oke. Oh, nggak mau lagi. Itu yang kedua, RHL dengan volumetric. Yang ketiga, RHL dengan peningkatan tutupan lahan itu harus bagaimana sih? Karena tadi kita ternyata bukan hanya sekedar ekologi saja, dan salah satu bagian ekologi adalah tutupan lahan. Tapi kita ada sosial dan ada ekonomi. Kita harus sinkron. Dan karena apa? Karena tutupan lahan menjadi penting, karena menjadi IKK Bapak Ibu semua. IKK ki apa ya Pak? IKK si apa sih Mas Bagus Prakoso? IKK ki apa? Waduh, jangan-jangan nggak ngerti, ini bahaya nih. Kasih perencanaan nggak ngerti IKK berarti nggak akan terukur Pak. Apa Pak Budi? Waduh, cilaka. Berarti harus ada sosialisasi ini Mas Dwi melalui FM4-nya Mas Dwi. Ada yang tahu nggak IKK ini apa? Indikator kinerja kegiatan, bukan kunci ya. Indikator kinerja kegiatan. Ini sudah lebih spesifik lagi, bukan indikator program ya. Indikator
indikator apa tadi? Kinerja kegiatan. Ternyata indikator kinerja kegiatan RHL adalah tutupan lahan di Renstra itu bunyinya. Di Rensa itu bunyinya. Maka nggak salah kalau kawan-kawan Inspektorat Jenderal, kawan-kawan BPKRI mengaudit kinerja membahas ini. Tidak salah. Jangan-jangan Pak Era RHL-nya kok nggak menambah tutupan lahan gimana kan gitu ya. Mesti itu akan ditanya seperti itu. Dan jangan menjadi alergi kalau ditanya itu. Karena kita yang sudah mendeklar bahwa IKK kita adalah tutupan lahan. Deklarasi kita. Lalu bagaimana? Kita coba lihat definisinya. Inilah yang menjadi kesusahan kita ternyata Bapak Ibu. Sampai gajah masuk di liang lubang jarum pun kita akan nggak sinkron dengan apa yang kita maui. Inilah ya, jadi ada perbedaan-perbedaan yang memang mendasar yang bisa jadi menyebabkan IKK kita nggak akan terpenuhi. Karena tadi kita memiliki tujuan outcome di IKK adalah sosial dan ekonominya, bukan hanya tutupan lahannya. Dan tutupan lahannya ini pun definisinya luar biasa Bapak Ibu. Kita coba lihat. Inilah perbedaan-perbedaan ya. Silakan Bapak Ibu baca saja lah ya. Saya nggak akan satu persatu karena banyak. Nanti kalau banyak bisa 3 jam. Pak Bu Mary tidak bisa membayari saya dengan narasumber kan Bu ya. Biar YouTube yang membayar narasumber saya. Gitu ya Pak Divyati ya. Inilah perbedaan, dibaca saja. Yang terpenting adalah ketika kita mendefinisikan hutannya. Ini yang menjadi hutan versi kita bukan hanya sekedar tutupan lahan, bukan sekedar tinggi tanaman, bukan sekedar luasan, tetapi lebih lagi sosial dan ekonominya. Sosialnya tadi karena kita ingin mengubah mindset cinta hutan, maka tentunya ketika Bapak Ibu ada masyarakat yang meminta bibit dengan luasan 2000 dikasih atau enggak? 2000 meter persegi maksudnya, 0,2 hektar. Dikasih enggak Bapak Ibu? Kasih. Tapi ini tidak bisa dihitung sebagai tutupan lahan. Nah, inilah bedanya. Di mana ya saya lupa nyapet. Nah, inilah perbedaan yang sangat-sangat mendasar ketika berbicara dengan definisi hutan, yaitu di ketentuan luas, sampel, dan speknya tadi. Jadi, di tutupan lahan akan bisa diamati atau bisa dianalisa apabila yang kita kerjakan minimal 6,25 hektar. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mengerjakan 1 hektar di apalagi mangrove. Mangrove itu paling hanya 2 hektar, 4 hektar dan sporadis itu. Maka tidak akan menambah tutupan lahan kecuali di sampingnya sudah hutan. Maksudnya gini, Bapak Ibu ada luasan mangrove misalkan di tengah bolong, luasannya 5 hektar katakanlah. 5 hektar kan di bawah 6,25 ya. Tapi sekitarnya mangrove-nya rapat. Maka kalau Bapak Ibu berhasil menanam mangrove, pasti akan terlihat di analisa. Karena apa? Karena dibantu dengan hutan yang sudah jadi, yang bisa jadi lebih dari 6,25. Terus yang keduanya adalah tadi sampel ya. Kalau sampel tidak dipermasalahkan, karena kita sudah geotagging. Berarti sudah georeference. Kalau yang di Juknis tadi, di Juknis nomor 1 2020 maupun di Juknis 2019 di Dirjen PKTL ya, tidak ada masalah karena kita sudah geotagging. Yang selanjutnya selain luasan adalah
pohon itu sendiri. Pohon di dalam tutupan lahan yang dianalisa melalui juknis ini adalah yang sudah tinggi di atas 5 meter atau sama dengan 5 meter. Maka pertanyaan saya adalah apakah ada RHL Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang pada saat P2 diserah terimakan yang 5 meter tingginya? Ada nggak? Nggak tahu saya, mudah-mudahan ada ya. Ada ya, tapi alpokat paling itu. Itu adalah apa? Forest farm kata Pak Era. Forest farm itu apa? Itu tidak akan di ini Mas. Karena di reforestasi dan deforestasi itu ada kurang lebih 21 atau 25 kelas. Hutan itu definisinya sudah ada. Bisa jadi dia adalah pertanian lahan kering nantinya. Jadi bukan hutan. Memang susah karena pendekatannya sudah seperti itu. Itu ya. Jadi inilah perbedaan-perbedaan, saya nggak perlu satu persatu ya, nanti dilihat saja di paparan. Nih, karena kecil-kecil saya juga nggak bisa lihat ternyata ini. Kecil-kecil. Nggak. Nah ini dah. Kalau skala peta kita lebih unggul dari mereka. Kita perlu bangga ya, lebih unggul. Karena kita skalanya 1:5.000 atau 10.000. Kita lebih unggul. Jadi sudah lebih detail ya daripada mereka. Dan klasterisasi kita tidak ada juga karena kita memang pendekatannya bukan hutan murni ya, tapi tadi sosial, ekonomi, ekologi ya. Jadi kita enggak ini. Sedangkan mereka adalah klasterisasi atau klasifikasi penutupan lahan. Jadi tadi apa yang dibangun oleh Pak Era misalkan dengan alpokatnya bisa jadi itu adalah pertanian lahan kering, bisa jadi, bukan hutan. Tapi kita belum ngecek sih ya Mas ya. Coba dicek saja dengan menggunakan juknis ini. Jadi kalau kita mempertahankan itu hutan, ya belum tentu ketika dianalisa di juknis. Bisa jadi pertanian lahan kering, bisa jadi apa, karena ada 21 atau 25 klasifikasi yang menurut mereka. Ya ini adalah perbedaannya ya. Perbedaan-perbedaan ini sebenarnya kita sudah sepakat ada ruang namanya IGT revegetasi. IGT revegetasi ini sudah disampaikan oleh Pak Dirjen kala itu Pak Ruanda kepada Bu Menteri dan Bu Menteri pun sudah oke. Cuman permasalahannya siapa yang akan melakukan jadi produsen IGT revegetasi itu. Ini yang belum ada sampai detik ini. Atau sudah ada ya Bu Yuli ya? Kalau saya belum ngerti, Bu Mary ada nggak Bu Mary yang produsen IGT ini belum ada ya kebijakan? Ya mudah-mudahan segera ditetapkan ya. Itu ya. Nah. Yang keempat, konsekuensi logis dari tutupan lahan yang menjadi IKK tadi, Bapak Ibu. Kita sudah ngerti IKK ini ya. IKK ternyata indikator kinerja kegiatan. Saya menggunakan RHL harus tutupan lahan ada, kan itu ibaratnya seperti itu. Ketika tutupan lahan sudah terbentuk, maka inilah rehabilitasi ada kaitannya dengan sistem register nasional. Nah, jadi Bapak Ibu mendaftarkan ke aplikasi tadi, ke aplikasi SRN. Ya, jadi jangan kita capek yang mendaftarkan orang lain. Jadi keberhasilan Bapak tidak akan diakui. Maka ketika RHL jadi, daftarkan kan gitu ya. Perkara nanti dianalisa tidak masuk, bukan tugas kita. Tapi yang terpenting adalah recognize-nya. Recognize-nya apa? Aku ke bahasa Inggris tiba-tiba ini. Pengakuan dari pihak lain bahwa BPDAS bisa. Pengakuan dari pihak lain ini lebih berharga daripada pengakuan Junedi. Misalkan ada kawan-kawan yang berhasil ya, hanya pengakuan Junedi ki sopo sih, nggak ada namanya lah gitu kan. Tapi ketika di SRN akan beda. Lampung di SRN jadi luar biasa. Berarti RHL kita punya pamor.
kan gitu ya. Jadi inilah kenapa harus SRN? Jawabannya ada di sini. Nah, silakan Bapak Ibu bisa. Saya nggak akan menjelaskan karena pasti akan 5 jam, 10 jam tadi tidak akan kena. Ada permen LHK 70 dan permen 71. Dan ditambah lagi ada permen LHK tentang nilai ekonomi karbon. Nah, nilai ekonomi karbon itu harus di SRN-kan dulu. Gitu ya. Jadi RHL Bapak Ibu luar biasa mendukung ini. Kalau tahapan-tahapan itu sudah jalan. Kan gitu ya Pak Haji Tahar ya. Betul, inilah SRN kita. Silakan bisa di-download, bisa dibaca permen-permen tadi. Nah, yang kelimanya, tadi ini sangat luar biasa ketika membantu tutupan lahan Bapak Ibu. Jadi geotagging itu ternyata bukan hanya sekedar akuntabilitas Bapak Ibu. Tapi kerjaan Bapak akan mudah direcognize di SRN. Karena SRN yang 7071 tadi basisnya basis spasial. Kita sudah basis georeference, udah lebih canggih sebenarnya. Jadinya kalau bisa terjadi tutupan lahan, kita sudah nggak usah dicek Pak. Karena ini pohon saya kok bener kok yang saya tanam kan gitu. BPDAS kok yang nanam ini kok. Jadi nggak perlu lagi dicek di lapangan. Sudah menang satu langkah lah sebenarnya dengan geotagging. Bukan hanya sekedar akuntabilitas, tapi dampaknya ke SRN, dampaknya ke yang lain. Tutupan lahan, itu udah pasti itu. Nah, inilah hasil Bapak Ibu terkait dengan geotagging P0 2022 dan P0 di 2023. Nah, ini per tanggal berapa ya Mas Aji ya lupa saya. Minggu kemarin lah ini ya. Per minggu kemarin inilah Bapak Ibu geotagging mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mulai dari Solo sampai ke Cimanuk. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang panel ya. Dengan rata-rata 71,98. Ini sudah luar biasa sebenarnya ya. Jadi ada 12.455.032 batang yang sudah punya alamat luar biasa ini. Oke. Dan P0 yang kita sudah nanam 3.454 hektar yang sudah di geotagging dan sudah divalidasi 12,47%. Ya, ini sudah divalidasi ini karena BPDAS yang lain ada sebenarnya yang sudah geotagging namun belum dilaporkan ke kami karena harus ada validasi. Karena di SE4 itu proses validasi itu ada di BPDAS. Ya, validasi verifikasi itu ada di BPDAS SE4 ya. Maka sedang divalidasi. Proses validasi mudah-mudahan berjalan lancar ya. Dan posisi sekarang kondisinya ada seperti ini. Jadi target 6 juta baru tergeotagging yang sudah tervalidasi 757.447 batang atau setara dengan 12,47%. Yang sudah selesai adalah Sijang Duriangkang. Saya terima kasih sekali. Sijang Duriangkang mana ini? Alhamdulillah Mas bagus. Luar biasa, beri tepuk tangan lah yang semangat ini. Dan mudah-mudahan berani meng-SRN kan. Kalau saya dorong untuk mendaftarkan ke SRN. Harus itu Mas bagus. Yang kedua adalah Cimanuk Citandui. Ada Cimanuk Citandui, ada Bu Dewi tadi aku lihat. Ya, terima kasih yuk. Kita beri aplaus lah. Kalau perlu berdiri di sini, nanti dapat sertifikat agunan PR. PR apa ya? Saya nggak mengiklankan ya. Dan Bapak Ibu yang lain kami menunggu karena sudah menunggu ada pemeriksaan juga ya, pemeriksaan dari kawan-kawan kita. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Yang lain terutama yang 0000 ini loh, yang mudah-mudahan sebenarnya sudah dikerjakan ya. Hanya tinggal validasi tadi saja. Ini nggak perlu ya, nggak perlu. Udah pada paham semua ya.
Ini apa ini? Kok ada video lagi? Nah ini adalah seedling, ini hanya uji coba saja ya karena saya ikut diklat ya. Tapi kemarin sudah dipaksa harus beroperasi oleh kawan-kawan PPKRI. Tapi saya bilang enggak lah, ini hanya untuk diklat saya saja. Nanti malah Pak Dim tambah melihat jidat terus berpikir terus pikirin. Tapi ini sangat memudahkan memang, sangat memudahkan kawan-kawan semua tanpa harus membuat peta dan sebagainya, sudah bisa masuk di sini semua. Ini bisa nggak ya? Oh ternyata bisa sebenarnya. Cuman saya nggak enak kalau nanti dikirain ini iklan ya. Ini adalah seedling, ini hanya sebagai bentuk sistem informasi laporan ya, agar cepat. Bahkan di lapangan pun bisa menggunakan ini, masukkan data bisa langsung ke sini. Tapi validasi itu perlu ada. Validasi dari kawan-kawan BPDAS perlu ada, sehingga yang dimasukkan atau dilaporkan ke kami adalah data-data yang memang sudah valid. Sudah terverifikasi, sehingga tidak salah. Ini apa ini ya? Saya kok lupa. Apa ini? Oh malah ini inputting ya. Kok video saya? Kok salah? Ini mematikannya gimana ini? Salah ini. Oh bisa mati. Yang 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 jangan saya, maksud saya nih. Oh nggak ada di situ ya? Oke. Ya mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan, monggo. Kalau tidak ada ya alhamdulillah, kita sambil minum dan bisa melanjutkan ke seksi yang lain. Kami persilakan. Nggak ada moderator ya terus. Oh iya berarti saya laku moderator juga. Monggo Bu Mbak Mutia membagi kalau misalkan ada hal yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, kami persilahkan. Live juga ternyata ya Mas. Tak kira ada, ya nggak apa-apa. Sebelum kita ke acara inti, Bapak dan Ibu, masih ada yang perlu ditanyakan kepada Bapak Kasubdit? Izin Bu, boleh bertanya? Saya Ucok dari BPDAS Tondano. Silakan Pak Ucok. Saya berikan waktu maksimal 5 menit ya Pak. Siap, Ibu. Terima kasih Bapak Kasubdit yang sudah mengizinkan dan Ibu Moderator. Mohon izin saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kegiatan kita untuk RHL tahun 2024. Rencananya kita di kepulauan, itu di Kepulauan Talaut Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menjadi masalah adalah untuk penyediaan bibit, bolehkah kita menggunakan pembuatan bibit untuk swakelola, jadi dibuat oleh masyarakat, karena mengingat resiko pengangkutan bibit dari Manado menuju Kepulauan Talaut karena butuh waktu 2 hari 1 malam Bapak Ibu sekalian. Jadi resikonya sangat tinggi dan di tahun-tahun sebelumnya pernah dilakukan, nah resiko kematiannya cukup besar ya, sekitar 80%. Jadi kalau boleh, mengingat ada Perpres dan Kepres juga tentang pengutamaan pulau-pulau terkecil untuk pembangunan dan konservasi. Jadi mohon ada kebijakan untuk daerah pulau-pulau terluar Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari kami, mohon arahannya apakah bisa ada kebijakan untuk pulau-pulau terluar itu pembuatan bibit untuk RHL tahun 2024. Demikian dan terima kasih. Oh ya, ya makasih Mas Ucak ya. Terkait dengan penggunaan bibit persemaian untuk mendukung RH, rehabilitasi hutan, maka dengan melihat beberapa faktor termasuk di dalamnya adalah mahalnya ongkos transport dan sebagainya, maka diperbolehkan mendekat ya, diperbolehkan mendekat dengan lokasi RHL. Itu pertama. Jadi boleh didekatkan. Namun masih menjadi target dari produksi persemaian. Artinya bahwa
Yang menjadi hal utama tadi adalah persemaian permanen, tapi lokusnya bisa didekatkan. Maksudnya lokus persemaiannya maksudnya ya. Artinya kan boleh didekatkan di pulau apa tadi? Pak Laut ya. Tapi Laut, Pak. masih menjadi lingkaran persemaian. Masih menjadi target produksi persemaian yang di Tondano. Intinya boleh, intinya diperbolehkan. Itu aja ya, diperbolehkan ya. Tapi tadi masih menjadi atau masuk menjadi target produksi persemaian permanen. Gitu. Gitu Mas Kocak. Baik, terima kasih Pak.